setia. Oh, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, Yesus Tuhan mulia. Hidupku milikmu, hidupku milikmu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersama. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan. Katakan Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersama. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Katakan bersama-sama. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadiri sini. Dan ku berdari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Yang percaya Yesus hadir di sini, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bagi Dialah segala pujian selamanya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu dalam hatiku, mulutku bersorak
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah sukacita kami bisa menyapa kembali dimanapun Anda berada. Ada berapa banyak Anda yang saat ini sudah rindu beribadah bersama dengan kami? Silakan Anda lambaikan tangan. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih menjagai dan memelihara kita semuanya. Dan sesuai dengan arahan pemerintah, sampai hari ini kami Gereja Mawar Sharon masih melakukan ibadah secara online. Namun saya percaya sekalipun kita terpisah dengan ruang dan waktu, ruang dan jarak, tapi hadirat Tuhan dan Roh Kudus hadir dimanapun Anda berada. Dan saat ini bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah, yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami mengajak Anda untuk bisa bergabung dalam setiap Connect Group. Kami rindu untuk terus membangun, menguatkan dan mendoakan Anda. Anda tidak menjalani hari-hari Anda dengan sendiri. Bergabunglah dengan setiap Connect Group. Dan bagi Anda yang membutuhkan informasi Connect Group, Anda bisa menghubungi nomor WA kami di 0856 4000 0680. Dan selanjutnya bagi Anda yang akan memberikan persembahan, baik itu persepuluhan maupun persembahan ucapan syukur, Anda dapat memberikan persembahan Anda dengan cara mentransfer ke rekening berikut ini. Anda bisa melihat nomor rekening di layar Anda. Mari kita akan berdoa buat persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Engkau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Hari demi hari Engkau menuntun kami, hari demi hari kami melihat setiap kuasa-Mu dan keajaiban-Mu semakin nyata di dalam kehidupan kami. Mari lanjutkan karya-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami, buat kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan penuh sukacita Tuhan, kami bawa korban kami, pujian kami, ucapan syukur kami juga bawa persembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan membawa persembahan kami dengan penuh rasa syukur kami karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami ini Tuhan semakin memperlebar kerajaan-Mu, memuliakan Engkau, dan ada banyak orang Tuhan yang semakin mengenal pribadi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Anda memberikan persembahan dan melanjutkan ibadah kita. Tuhan memberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalirlah ya Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa Engkau yang mendengar seruan kami Tuhan. Bapa Kau
yang kekal. Ya Yesus mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami tenang bersamamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Sebab jiwa kami aman bersamamu. Kami tenang bersamamu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Sekiara lama ya nama syangara ya rabaso. Kini kiara ya raba ya rabase. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kuasa-Mu, buat hadirat-Mu yang manis Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mengalirlah kuasa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Mari buka hatimu, angkat suaramu sekali lagi bersama-sama. Oh. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Baik, kami rasa sehat Allah kita yang luar biasa. Sebab yang layak terima segala pujian kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah kembali. Kami percaya Tuhan, Kau ada di mana-mana. Hadirat-Mu senantiasa menemani setiap kami. Taruh ketenangan dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ajar kami terus melihat, memandang kepada Kristus yang adalah kepala. Kami berdoa Tuhan hari ini, nyatakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuntun setiap kami, biar kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami memperoleh pengharapan yang baru di dalam Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya roh hikmat dan wahyu mencengkram setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada pada hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, urapan-Mu Tuhan mengalir atas setiap kami. Urapi hawa-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar sungguh Tuhan nyata kuasa-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Dan semua yang siap diberkati oleh Tuhan, oleh firman kebenaran firman Tuhan, katakan haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada pada hari ini. Saya percaya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah memang di masa-masa saat ini kita mengalami pandemi yang ada. Setiap waktu semakin hari kita mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Tentunya ada yang mungkin ada yang mengalami kondisi yang nggak enak. Tapi saya mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita mengalami situasi yang tidak enak,
haruslah kita terus memandang kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah sumber dari kehidupan kita. Dia adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Nah, bagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul berjuang dengan benar. 2 Korintus 10 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-6. Mari kita buka bersama-sama 2 Korintus 10 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-6. Dikatakan seperti ini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Firman Tuhan ini mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Paulus berkata, memang kami masih hidup di dunia tetapi tidak berjuang secara duniawi. Paulus seorang hamba Tuhan yang besar. Dia pun tahu, dia sadar bahwa dia hidup di dalam dunia, tapi dia nggak berjuang secara duniawi. Pada waktu kita ada di dalam dunia, ada dua model. Kita harus hari ini memutuskan dengan model seperti apa kita harus berjuang. Kalau Paulus berkata, aku tinggal di dalam dunia, tapi aku tidak berjuang secara duniawi, tapi secara ilahi atau secara rohani. Kita harus putuskan hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi ini, waktu kita struggle, kita bergumul dengan pekerjaan kita bergumul dengan keluarga kita bergumul dengan segala sesuatu yang ada. Kita harus memutuskan dengan cara apa berjuang, dengan cara apa hari ini. Tidak ada seorang pun yang tidak berjuang di masa-masa seperti ini. Bahkan kalau kita menarik ke belakang bahwa Tuhan mendesain manusia, di Kejadian yang pertama ayat yang ke-28 dikatakan bahwa beranak cuculah, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Gitu. Tuhan memberkati manusia, Tuhan berkata beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu. Jadi setiap kita harus ada kata-kata menaklukkan itu artinya adalah kita itu berjuang melawan sesuatu atau mengalahkan sesuatu atau menaklukkan sesuatu. Manusia didesain untuk apa? Berjuang. Jadi kita memang nggak salah kalau kita mengalami situasi apapun hari ini, kita berjuang. Kita berjuang untuk melawan itu semua, kita berjuang dengan segala sesuatu yang menghadang kita hari ini. Tapi saya mau katakan demikian Bapak Ibu Saudara, kita perlu berjuang secara rohani atau ilahi. Kata-kata beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, bukan hal yang secara otomatis yang bisa langsung terjadi jikalau tidak ada orang yang mengusahakan itu. Sekalipun firman Tuhan berkata kita ini lebih daripada pemenang, kita pun juga perlu berjuang. Kita bukan pemenang gampangan, kita bukan anak-anak gampangan. Semua sedang berjuang hari-hari ini. Apalagi kita sebagai orang percaya, kita harus berjuang dengan benar, katakan amin. Paulus mengatakan kami masih hidup di dunia, tetapi tidak berjuang secara duniawi. Dalam perjuangan kita, pilihlah kita mau berjuang secara duniawi atau rohani. Berjuang dengan benar. Nah, bagaimana kalau Paulus mengajarkan hari ini untuk berjuang dengan benar? Bagaimana caranya untuk kita bisa berjuang dengan benar? Yang pertama adalah sadari kita ini berjuang untuk apa? Apa yang sedang kita perjuangkan hari ini? Paulus berkata demikian. Kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Paulus berkata demikian, aku ini sedang berjuang loh hari ini. Aku sedang berjuang, tapi bukan berjuang secara duniawi. Paulus sadar apa yang sedang dia perjuangkan. Di masa itu Paulus sedang melawan apa? Melawan orang-orang yang apa? Yang mengajarkan
segala sesuatu yang keliru tentang firman Tuhan. Banyak nabi-nabi palsu, banyak penyesat-penyesat di sana. Paulus sedang mengajarkan sesuatu, ini loh, aku tidak berjuang, ini aku berjuang aku tidak berjuang secara duniawi, tapi aku ini berjuang, sedang berjuang. Untuk apa? Kebenaran. Paulus sedang berjuang untuk kebenaran. Sekarang buat kita hari ini, kita ini sedang berjuang untuk apa? Berjuang untuk kekayaan, berjuang untuk bertahan hidup, berjuang untuk keluarga, berjuang untuk pekerjaan, berjuang untuk pelayanan, atau berjuang untuk apa? Apapun yang sedang kita perjuangkan hari-hari ini, baiklah dasar untuk kita berjuang adalah satu hal ini Bapak Ibu Saudara, yaitu untuk menggenapi setiap rencana Tuhan. Di dalam setiap problema, tekanan-tekanan Paulus di sana, bahkan dia ditekan oleh orang-orangnya sendiri pada waktu itu. Paulus berkata demikian, di tengah perjuangan yang begitu Paulus berkata, aku tidak berjuang secara duniawi. Tapi aku berjuang hari ini untuk menggenapi rencana Tuhan. Aku berjuang untuk kebenaran. Seringkali kita bingung dengan keadaan, akhirnya kita buta segala sesuatu. Yang penting caranya bagaimana untuk kita hidup hari ini. Bagaimana kita untuk bertahan hidup, bagaimana kita untuk survive di masa-masa ini. Kita lupa kita didesain untuk apa. Tujuan itu yaitu apa? Menaklukkan itu. Menaklukkan itu untuk menaklukkan bumi. Kita didesain untuk itu, kita lupa di sana karena apa? Yang penting kita hidup, yang penting aku bekerja untuk keluarga, yang penting aku bekerja untuk ini semuanya, aku kuliah, aku ini semuanya. Yang penting aku selesaikan itu. Tapi kita lupa bahwa desainnya adalah rencana Allah. Bagaimana cara kita menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Jangan cuma hanya untuk bertahan hidup saja, tetapi aku mau bertahan hidup untuk apa? Menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupanku. Jangan cuma hanya memusingkan dengan perkara-perkara duniawi. Soal makanan, minuman, cukuplah kata Tuhan. Tapi berjuanglah, aku harus makan, harus minum karena apa? Belum selesai rencana Tuhan dalam kehidupanku. Aku ini belum menyelesaikan apa-apa. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku. Ketika hati kita benar, ketika mata kita benar pandangannya, maka Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita, katakan amin. Kalau mata hati kita benar, kalau mata kita tertuju kepada apa? Aku pengen genapi rencana Tuhan. Sekalipun aku berjuang, aku tidak berjuang secara duniawi, karena mataku tertuju padamu. Jangan berjuang dengan cara kita sendiri. Apapun yang kita alami, kita harus sadar hari ini, seberapa berat pergumulan kita. Ingat ini. Mata kita harus tertuju pada Yesus. Efesus 5 ayat 17 dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan demikian, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah dirimu untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita nggak boleh bodoh dalam kehidupan kita. Dikatakan demikian, janganlah bodoh tapi usahakan dirimu mengerti atau kehendak Tuhan itu artinya mengusahakan. Bahkan di masa-masa yang seperti ini, bagaimana cara mata kita tertuju kepada Tuhan adalah berdoa sama Tuhan, berkata demikian, Tuhan ajar aku untuk mengerti kehendak-Mu. Ajar aku untuk berjuang, untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Berdoa sama Tuhan. Aku gak mau jadi orang bodoh, aku mau jadi orang yang apa? Mengusahakan supaya kehendak Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Banyak orang keliru, mereka mengusahakan kekayaan, mereka mengusahakan semuanya, tabungan dipenuhin, mobil dibeli, rumah dibeli, semuanya dibeli. Tapi orang lupa satu ini, mengusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Mereka berani mengusahakan segala macam cara untuk yang lain, tapi untuk mengerti kehendak Tuhan, mereka enggak. Hari ini Bapak Ibu Saudara, baiklah hati kita berkata demikian. Aku mau mengusahakan diriku untuk mengerti kehendak Tuhan. Orang salah mengusahakan sesuatu supaya hidupnya merasa penuh. Merasa dirinya itu sudah, aku kalau dapat mau rumah sudah ayem hidupku. Aku sudah punya mobil sudah ini. Sudah komplit lah hidupku.
Kalau aku sudah punya pasangan hidup, udah pas lah hidupku. Kalau aku sudah punya apa, sudah komplit lah hidupku. Kepenuhan kita atau kepuasan kita bukan berdasarkan dari apa yang kita miliki. Tapi kepuasan kita adalah dari apa yang kita percayai. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kepuasan kita bukan dari apa yang kita hari ini miliki atau kita capai, tapi apa yang kita percayai. Oh, aku percaya sama Tuhan. Kepenuhan kita adalah waktu kita memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin? Pertama adalah Paulus mengajarkan sadari kita ini sedang berjuang untuk apa. Paulus berkata demikian, bagaimana kita bisa berjuang dengan benar adalah kita sadar. Kita ini berjuang untuk apa sih hari ini? Banyak orang tidak ngerti berjuang untuk apa. Yang penting hidup aja. Makanya dia nggak bisa berjuang dengan benar. Yang kedua, kita ini berjuang dengan cara apa? Paulus mengajarkan gitu. Kalau dengan cara duniawi, dunia itu terbatas, bahkan sedang hilang dengan segala keinginannya, kata firman Tuhan. Dunia ini terbatas, tapi Tuhan itu tidak terbatas. Dunia ini terbatas, tapi Tuhan itu nggak terbatas. Kalau kita berjuang dengan cara dunia, makanya kita senantiasa mentok terus di dalam sesuatu. Karena ada batasannya. Tapi waktu kita berjuang di dalam Tuhan, kita berjuang di dalam secara area ilahi, kita sedang berjuang dengan tanpa batas karena Tuhan ada di sana. Katakan amin. Dunia itu berbicara tentang kedagingan, tetapi ilahi atau rohani berbicara tentang roh yang tidak terbatas. Tapi kami sedang berjuang bukan secara duniawi dan bukanlah senjata duniawi, tapi memakai senjata yang benar. Nah, kita akan perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 10 ayat yang keempat, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ada 2 senjata hari ini yang dipakai oleh iblis atau senjata duniawi ini, ada 2 hal. Yang pertama adalah di sini dikatakan apa? Ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang. Kami ini mematahkan setiap siasat orang, dikatakan demikian. Siasat orang itu adalah senjata yang secara duniawi yang iblis coba pakai untuk setiap kita. Siasat orang dalam bahasa Ibrani-nya adalah islogismus, yang berarti adalah alasan yang masuk akal. Alasan yang masuk akal. Oh gitu ya, ternyata alasan yang masuk akal bisa dipakai untuk menjadi senjata keduniawian. Gitu. Alasan yang masuk akal. Yang kedua adalah keangkuhan manusia. Ternyata senjata yang dipakai iblis, rasanya kok kita ini dekat ya dengan itu, keangkuhan manusia. Keangkuhan manusia itu berasal dari apa? Kesombongan atau kebanggaan yang menghasilkan peninggian diri sendiri atau memuji diri sendiri. Siapa yang suka memuji diri sendiri? Coba kita lihat. Coba kita cek hari ini. Siapa yang suka memuji diri? Oh, jangan-jangan kita sedang apa? Kita jadi orang yang angkuh atau sombong. Kalau ada orang lain memuji kita harus berkata demikian, terima kasih. Semua itu karena Tuhan. Kita harus berkata demikian. Oh, Bapak sekarang tambah langsing, misalnya begitu. Oh, semuanya karena Tuhan. Sekalipun kita juga diet juga misalnya. Atau juga, oh Bapak sekarang tambah gemukan ya, seger. Ya semuanya karena Tuhan. Jadi Tuhanlah alasan segala sesuatu. Ya itu cuma alasan aja Bapak Ibu Saudara. Tapi perhatikan demikian. Keangkuhan manusia itu membuat kita sombong, bahkan menghasilkan pujian untuk diri sendiri, dan akhirnya lupa akan Tuhan dan tidak pernah punya perasaan membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kita bisa melihat di sini siasat orang, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah argumen atau alasan yang masuk akal,
adalah muncul dari ekspresi dari dalam diri manusia atau sikap hati manusia. Jadi argumen itu atau siasat orang itu muncul dari dalam diri seseorang. Misalnya begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita jengkel misalnya dengan seseorang, kita punya masalah dengan seseorang. Orang ini misalnya melupakan janji, ingkar janji sama kita. Ingkar janji sama kita sudah marah sama dia. Setiap kali kita dengar nama orang itu rasanya di hati ini kita sudah nggak mau lagi sama orang itu. Rasanya sudah orang ini pasti gitu. Orang ini ingkar janji, orang ini seringkali gitu kok gitu. Lupain kok, dia ngomong tapi dia lupa sendiri. Pasti begitu deh orang itu. Nah itu adalah siasat orang yang muncul dari apa? Dari ini loh, perasaan dari dalam diri, sikap hati seseorang. Sikap hati seseorang. Kalau sikap hati kita salah, maka apa yang kita lihat pun salah. Maka semuanya siasat, hikmat atau apapun semuanya jadi keliru karena hati kita sudah salah. Nah sikap hati manusia itu dimulai dari mana? Dari cara kita meresponi sesuatu dengan perasaan. Jadi kita lihat hari ini argumen itu munculnya dari mana? Dari perasaan seseorang, dari sikap seseorang yang meresponi sesuatu awalnya, terus menghasilkan pembenaran diri dengan mencoba menjelaskan alasan-alasan yang bentuknya defensif. Itulah siasat orang. Saya ulangi lagi, siasat orang itu dimulai dari mana? Dari apa? Dari sikap hati kita yang kita responi dengan perasaan, terus menghasilkan pembenaran diri dengan coba menjelaskan alasan-alasan yang bentuknya defensif. Kamu begini ya, enggak, selalu punya alasan ini dan itu. Bapak kemarin begini ya, enggak, selalu gitu. Itu adalah siasat orang yang selalu bentuknya defensif. Kalau kita melihat Kejadian 3 ayat 6, ketika manusia jatuh di dalam dosa, selalu dimulai dari ini Bapak Ibu Saudara. Kejadian 3 ayat 6 dikatakan demikian, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi dikatakan demikian, perempuan itu melihat pohon, bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Wah, ini baik untuk dimakan ini, gitu. Bukan cuma hanya baik untuk dimakan, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Kok bisa gitu ya? Lalu Hawa mengambil buah itu terus dimakan, diberikan juga kepada suaminya. Hawa melihat dan dia merasa bahwa itu adalah menarik hatinya. Maka waktu dia merasakan gitu, dia langsung punya siasat-siasat. Nanti kalau makan buah itu maka kita akan jadi seperti Allah. Kita akan begini semuanya. Hawa waktu makan itu dia punya pemikiran menarik hatinya. Diresponi dengan perasaan menarik di hati karena memberikan pengertian. Berarti kita bisa lihat gini. Dan ketika Hawa mengambil itu, dia melihat bahwa hal itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Padahal dia tahu bahwa itu adalah salah di mata Allah. Sesuatu terjadi, terus menimbulkan kondisi, situasi terjadi, menimbulkan kondisi sesuatu, terus perasaan kita meresponi, baru argumen muncul. Dari argumen muncul, nah disitulah kalau kita nggak bisa menguasai perasaan kita, maka kita akan menjadi orang yang punya siasat-siasat palsu, yang menentang pikiran pengenalan akan Allah. Kalau kita hari ini nggak bisa meresponi sesuatu dengan perasaan yang benar,
maka argumen-argumen yang muncul dalam kehidupan kita itu akan menjadi argumen yang keliru. Bagaimana caranya adalah kita harus bisa menguasai perasaan kita. Buang semua alasan-alasan. Kalau salah ya bilang salah. Kalau ini ya semuanya sudah langsung buang saja. Kita cuma tinggal belajar hari ini untuk memakai senjata yang benar. Bukan siasat manusia atau argumentasi. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus bisa menguasai itu. Nah, apa yang kalau tadi Paulus berkata bahwa ada senjata-senjata yang keliru, gitu ya. Ada senjata yang keliru yaitu keangkuhan manusia dengan siasat orang. Yang kedua adalah keangkuhan orang. Itu semua senjata yang keliru. Paulus sedang mengajarkan demikian. Nah, bagaimana cara kita memakai senjata yang benar? Paulus berkata demikian. Tapi senjata yang aku pakai ini adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Apa itu senjata apa sih yang bisa meruntuhkan benteng-benteng? Ayat yang kelima dikatakan demikian, kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Senjata kita yang diperlengkapi dengan kuasa Allah apa sih? Yaitu ini Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Allah. Tidak ada senjata yang lebih hebat dari pengenalan akan Allah. Di masa-masa seperti ini kalau kita sadari kita sedang berjuang hari ini, tinggal kita pakai perlengkapan kita hari ini, senjata apa? Yaitu pengenalan akan Allah. Jangan pernah tinggalkan pengenalan akan Allah. Di firman Tuhan yang lain dikatakan umatku yang mengenal Allah akan menjadi kuat dan bertindak. Tapi seringkali orang melupakan pengenalan akan Allah. Di masa-masa seperti ini pusing dengan keadaannya, sibuk dengan dirinya sendiri, sampai melupakan pengenalan akan Allah. Kita harus belajar untuk mengenal Allah, katakan amin. Senjata kita ini adalah pengenalan akan Allah. Waktu kita mengenal Allah, kita diperlengkapi dengan kuasa yang daripada surga turun dalam kehidupan kita. Gimana caranya kita bisa mengenal Allah? Lewat dua hal ini Bapak Ibu Saudara. Ini adalah firman yang basic sekali, tapi saya mau kita semua kembali ke dasar kita hari ini. Caranya adalah menaklukkan pikiran kita dan ketaatan. Taklukkan pikiran kita, segala pikiran kita, dan ketaatan. Kalau tadi kita tahu bahwa siasat orang dimulai dari mana? Perasaan. Kita harus menguasai perasaan kita. Hari ini kita juga belajar menguasai pikiran kita. Untuk kita bisa mengenal Tuhan, ini senjata yang hebat. Filipi yang keempat ayat yang ke-8, Filipi 4 ayat ke-8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang adil, benar, mulia, gitu ya. Suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, semua patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ingat Paulus juga berkata, kami tawan segala pikiran itu. Ditawan semua, digantikan ke semua yang tadi. Benar semua, mulia, semua adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah itu semua. Di masa-masa ini, bagaimana orang bisa mengenal Allah dan menaklukkan pikirannya. Jangan punya asumsi-asumsi terhadap Tuhan. Kuasai pikiran kita. Kendalikan pikiran kita. Pikirkan semua yang adil, mulia, manis, benar. Semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Tawan pikiran-pikiran kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus hari ini. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Buang semua pikiran-pikiran yang jelek. Kenakan pikiran-pikiran yang benar tadi, yang adil tadi.
Ketika kita menghadapi masalah, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia, yaitu setiap mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah tahu, dan sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kok aku ngalami seperti ini ya Tuhan? Tuhan sedang mengajari kita untuk kita mengerti maksud Tuhan atas setiap masalah-masalah atau tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Tuhan sedang mengajari kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita di masa-masa pandemi ini? Adalah untuk kita semakin mengenal Dia. Caranya taklukkan pikiran kita. Ada amin? Terus menaklukkan pikiran kita. Yang kedua adalah gimana cara kita bisa mengenal Allah. Yang kedua ini adalah dengan cara adalah ketaatan. Ibrani 11 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Karena iman, Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang akan dia tujui. Ketaatan bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan sebetulnya. Karena ujian ketaatan adalah waktu kita tidak mengerti apa yang ada di depan kita. Kita mengerjakan segala sesuatu itu adalah ketaatan. Taat itu nggak mudah, kenapa? Karena kita nggak ngerti kenapa kita harus melakukan itu. Abraham nggak tahu ketika Abraham disuruh pergi ke sana. Abraham nggak ngerti apa-apa. Abraham cuma taat saja kepada Tuhan dan berjalan di sana. Ujian ketaatan adalah waktu kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Ujian ketaatan adalah waktu kita tidak mengerti kenapa alasan apa yang ada di belakang itu supaya kita bisa melakukan itu. Kalau kita ngerti alasannya, wah itu semuanya, yes pasti kalau itu buat baik buat saya akan lakukan. Kalau itu tidak baik buat saya tidak lakukan. Taat mau baik buat kita, mau tidak baik buat kita, menurut siasat orang, kita tetap taat. Itulah ketaatan sejati. Ujian ketaatan itu adalah apa? Apapun yang terjadi, aku mau taat. Sama seperti Tuhan Yesus. Kalau kita mau lihat juga salah satu contoh case lain. Sama seperti Tuhan Yesus. Yesus tetap taat ketika banyak orang meninggalkan Dia. Yesus tetap taat waktu Dia dikhianati oleh muridnya. Yesus tetap taat waktu Dia dilulukan, ya hidup Raja orang Yahudi. Tapi apa? Demi salibkan Dia. Yesus apapun kondisinya, mau sendiri, mau banyakan orang, mau mengalami situasi yang hebat dilulukan, dicari orang di sini semua dipuja orang, atau orang pada bilang, salibkan Dia. Dia tetap taat dan rela mati untuk kita di atas kayu salib. Bukan hanya mati, tapi Dia juga bangkit untuk setiap dosa dan pelanggaran kita. Itulah taat. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, dia tetap taat. Karena ketaatan adalah bukti dari kasih kita kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Keren ya? Kalau kita ini bisa taat, berarti kita ini menunjukkan kasihnya kita kepada Tuhan. Waktu kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, maka apa? Tuhan pun mengasihi dia dan menyatakan dirinya kepadanya. Jadi tanpa ketaatan, orang nggak bisa melihat pernyataan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi kalau kita nggak punya ketaatan, kita nggak bisa melihat Tuhan menyatakan apa ya sama aku.
Karena apa? Kita nggak taat hatinya. Ketaatan itu selalu menuntun kita kepada ketaatan selanjutnya. Demikian pula ketidaktaatan akan menuntun kepada ketidaktaatan selanjutnya. Jadi kalau kita hari ini kesimpulannya apa? Jangan tunda ketaatan. Kalau kita bisa taat sekarang, gak usah tunda besok. Besoklah kalau sudah begini nanti aku akan cari Tuhan lebih lagi. Aku akan berdoa. No, kita harus bilang apa? Sekarang adalah saat yang tepat untuk apa? Taat. Karena waktu kita taat sekarang, langsung menuntun pada ketaatan yang selanjutnya. Waktu kita tidak taat sekarang, akan menuntun kepada ketidaktaatan selanjutnya. Jadi kita harus taat Bapak Ibu Saudara. Waktu kita taat, Dia pun akan menyatakan dirinya kepada kita. Ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama, yang kedua, ketaatan adalah buah dari percaya atau iman. Ketaatan adalah buah dari percaya atau iman. Tandanya seorang yang percaya adalah taat. Tandanya seorang yang beriman adalah taat. Kalau kita bilang hari ini, saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, artinya adalah saya adalah orang yang taat kepada Tuhan seharusnya. Seharusnya demikian Bapak Ibu Saudara. Kita jadi orang yang taat. Tadi saya katakan, ketaatan akan membawa kita kepada ketaatan yang selanjutnya. Demikian pula ketidaktaatan akan menuntun kepada ketidaktaatan selanjutnya. Ingat kisah Saul? Ingat kisah Yunus? Waktu dia nggak taat, itu akan menuntun kepada ketidaktaatan selanjutnya. Dan ketidaktaatan selalu membuat orang-orang membayar harga lebih. Atau harga yang seharusnya dia nggak bayar, dia bayar. Kalau saya lagi berpikir-pikir, kalau waktu itu Yunus taat aja, dia mau pergi ke Niniwe, bukan ke Tarsis aja. Dia nggak perlu bayar harga 3 hari di perut ikan besar. Harusnya Yunus nggak gitu, dia harusnya naik kapal enak di sana. Kalau dia mau taat, Yunus sudah enak sekali, tapi karena ketidaktaatannya dia harus membayar sesuatu itu. Demikian pula Saul, juga raja-raja di Israel pada waktu itu. Ketidaktaatan membuat kita membayar harga lebih. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini di masa-masa begini, kita nggak taat, harga yang seperti apa lagi yang harus kita bayar? Ayo taat sama Tuhan. Mari taat sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya lanjutkan, ketaatan adalah tanda dari orang percaya. Yakobus 2 ayat yang ke-20 sampai 24. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian maka genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Di masa gini, aku beriman Tuhan akan bukakan jalan. Aku beriman Tuhan akan memberkati aku. Aku beriman, betul. Tapi kalau kita hanya beriman, tidak mau berusaha, kita tidak mau bertindak, kita nggak mau berjalan, maka iman tanpa perbuatan adalah kosong. Kata Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Iman kita harus disertai dengan ketaatan. Di sana dikatakan, tahu gak sih, bahkan Abraham ini mengorbankan anaknya sendiri dan dia taat di sana. Kisahnya kalau Bapak Ibu mau lihat di Kejadian 22 ayat 2 sampai 5 dan 10 sampai 12, itu ketika Abraham dibilang sama Tuhan demikian, Abraham bawa anakmu, persembahkan anakmu di gunung sana. Abraham jalan, enggak ngerti mau di gunung yang mana, dia sudah jalan, dia taat dulu Bapak Ibu Saudara. Dia nggak tanya Tuhan di gunung yang mana, kalau nggak jelas banget, aku nggak mau. Abraham tidak berkata demikian, Abraham cuma langsung taat. Disiapkan pagi-pagi dia berangkat.
Bahkan di sana pun dia tahu dia harus mengorbankan Ishak. Dia tahu, yakin tak Tuhan, ini cuma anakku satu-satunya. Tuhan ambil. Terus gimana ya Tuhan? Dengan janjimu yang kau berikan dalam hidupku. Ketika Abraham terus taat, ketaatan dia bawa Ishak ke gunung yang dia nggak tahu. Sudah sampai gunungnya, Abraham pun di sana mempersembahkan Ishak. Waktu Abraham mau bunuh Ishak, mempersembahkan Ishak, di stop sama malaikat. Aku tahu ketaatanmu sama Tuhan benar. Dari sejak awal dilihat demikian. Waktu saya melihat kisah itu, Bapak Ibu Saudara, saya ngerti. Oh gitu ya. Tuhan adalah Tuhan yang menyayangi umatnya. Dia tidak ingin umatnya binasa. Ada amin? Tuhan tidak ingin umatnya hari mengalami segala sesuatu yang buruk dalam kehidupannya. Kita harus belajar seperti Abraham. Belajar punya hati yang taat supaya kita bisa mengenal Tuhan. Ayat 22 tadi Yakobus 2 ayat 22 dikatakan, kamu lihat sekarang bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kata sempurna dalam bahasa Yunani adalah teleio. Yang artinya adalah reaching the end stage. Atau working through the entire process to reach the end stage. Jadi iman itu artinya menjadi sempurna itu ketika apa? Ketika kalau kita lihat hari ini berarti iman itu menjadi sempurna kalau dia menyelesaikan sesuatu sampai akhir. Dan iman waktu menjadi sempurna itu waktu dia sudah, ya aku sudah melakukan dan sudah menyelesaikan semua. Itulah kata-kata sempurna tadi. Hari ini, mari kita sadari, Bapak Ibu Saudara, setiap kita semua ada di dalam pertandingan iman. Setiap kita semua lagi dalam perjuangan. Paulus pun juga berkata, aku ini berjuang, tapi bukan berjuang secara duniawi. Tapi aku mau berjuang secara yang benar. Dengan sadar apa yang aku perjuangkan hari ini. Untuk supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidupku. Bukan cuma hanya untuk bertahan hidup. Bukan hanya untuk mencari pekerjaan, bukan hanya untuk mencari uang. Tapi kita tahu, sadari hari ini. Aku ada untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan yang kedua adalah senjata yang kita pakai. Bukan senjata duniawi, tapi senjata yang diurapi oleh Tuhan. Yaitu pengenalan akan Tuhan. Dalam kehidupan kita, senjata kita apa? Kita ini kenal Tuhan. Semakin kenal Tuhan, semakin kenal Tuhan. Mengalami situasi apapun, kita ngomong, aku mau terus kenal Tuhan. Aku mau kenal Tuhan, sadari berjuang untuk apa dan berjuang dengan cara apa. Anda diberkati Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa hari ini, sekalipun kita bisa berkata seperti Paulus, sekalipun aku masih hidup di dunia ini, aku tidak berjuang secara duniawi. Aku berjuang secara ilahi atau rohani. Ada amin? Mari kita berdoa bersama-sama. Thank you Jesus. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari katakan bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terpadu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu Tuhan, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari sayang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari kata, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Pada sembah Tuhan bersama-sama, haleluya Tuhan. Kami mau mengenalmu Tuhan. Oh Bapa kami mengenalmu. Bapa kami ya Tuhan, lewati lembah kami mau kenal Engkau Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam lembah yang gelap, sekalipun kami ada di puncak gunung, bahwa kami semakin kenal Engkau ya Tuhan, bahwa kami semakin kenal dengan-Mu ya Roh Kudus. Yesus Tuhan, biar hati kami rindu, biar hati kami rindu mengenal-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Sekali bersama-sama, dan ku ingin mengenal-Mu oh Tuhan, ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan, biar ini menjadi doa setiap kami hari ini Tuhan, bahwa kami semakin kenal Tuhan. Biar kami mau Tuhan berkata seperti Paulus berkata, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami bukanlah perjuangan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bahwa kami hari ini Tuhan
setiap kami menyadari Tuhan, sekalipun kami hidup di dunia ini, kami akan berjuang menyadari apa yang kami sedang perjuangkan hari ini. Bukan hanya untuk sekedar bertahan hidup, bukan hanya sekedar melewati pandemi ini Tuhan. Tapi kami sadar di dalam perjuangan kami ini rindu mengenapi setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan bahwa kami sadar hari ini Tuhan, bahwa senjata kami yaitu adalah pengenalan akan Allah. Bukan siasat-siasat manusia. Bahkan hal-hal yang kami anggap bisa jadi argumen atau alasan-alasan untuk kami meninggalkan Tuhan. Hari ini kami tinggalkan itu semua hari ini Tuhan. Kami patahkan setiap siasat manusia dan keangkuhan hidup kami. Kami berkata kami butuh kenal Tuhan. Kami gak bisa berjalan sendiri, kami perlu Engkau Tuhan. Biarkan hati yang seperti itu Tuhan kembalikan dalam kehidupan kami. Mari luruskan hati setiap kami ya Tuhan. Mari taruh tangan kita, tangan kanan kita di dada kita dan kita berdoa hari ini. Bahwa kami semakin kenal Tuhan. Melalui setiap pandemi ini Tuhan. Ajar kami Tuhan, melihat kepada rencana dan kehendak Tuhan. Menawan dan menaklukkan setiap pikiran manusia. Hari ini Tuhan. Setiap pikiran yang berkata tidak mungkin, gantikan dengan segala sesuatu yang mungkin ya Tuhan. Oleh karena Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap kami bisa berkata hari ini, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami taklukkan pikiran itu. Dan kami Tuhan kenakan pikiran-Mu ya Tuhan. Kami akan memikirkan segala yang benar, adil, mulia, sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, semua yang patut dipuji. Kami mau pikirkan semuanya itu. Kami berdoa ya Tuhan hari ini, mampukan setiap kami untuk senantiasa mengenal pribadi-Mu Tuhan. Bahwa kami Tuhan senantiasa berjuang dengan cara yang benar. Bahwa kami semakin kenal Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dan bawa setiap kami hari ini, orang-orang yang sudah jauh daripada Tuhan, orang-orang yang berusaha untuk taat tapi tidak pernah bisa taat. Tuhan Yesus, biar hari ini berikan kami hati yang taat. Berikan kepada kami hati yang taat ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Sekalipun kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. Sekalipun kami tidak tahu kenapa kami mengalami ini dan itu. Tapi ajar kami Tuhan, punya hati yang taat di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, bawa kami Tuhan, dari satu ketaatan kepada ketaatan yang berikutnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, berkati umat-Mu hari ini. Biar kami berjuang bersama-sama. Bukan secara duniawi, tapi secara rohani dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa hari ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita katakan kita bersama-sama, katakan danku. Danku ingin mengenal-Mu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali kata bersama-sama, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi
hati kita katakan, dan ku ingin Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, yang ku kenal. Oh Tuhan, tiada sampai rencana-Mu digenapi Tuhan, menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Bapa, bawa kami Tuhan untuk terus menggenapi setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terima berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, setiap pergumulan, di sana ada berkat Tuhan. Aku berdoa, lepaskan berkat-Mu jasmani dan rohani turun dalam kehidupan setiap umat-Mu ya Tuhan. Jadikan mereka adalah umat-umat yang berkemenangan di dalam segala sesuatu. Umat yang berjuang dengan ilahi Tuhan, secara ilahi bukan duniawi. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, melewati setiap proses, melewati setiap pergumulan. Mereka menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, oleh karena ada berkat Tuhan di sana. Kiranya diberkati semua apa yang Engkau kerjakan oleh kedua tangan-Mu, oleh karena Engkau mengandalkan Tuhan. Diberkatilah pekerjaan-Mu, studi-Mu, pelayanan-Mu, keluarga-Mu, dan masa depan-Mu. Kiranya Tuhan memberkatinya. Dan biar hari ini tangan Tuhan yang senantiasa membawa kita semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati jalan masuk-Mu dan diberkati jalan keluar-Mu, di dalam nama Yesus. Kiranya kasih anugerah daripada Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan dan pengurapan daripada Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Hanya di dalam nama Yesus. Dan semua yang terima berkat Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tinggalkanku, Kau selalu bersama.